Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat saat ini, begitu juga Bapak Ibu jemaat yang mengikuti di rumah. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita kembali lagi dapat beribadah bersama. Marilah kita siapkan hati kita. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja POK TNI AL Sunter, juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Faniana Foni Tanabora Loak STH dari GPIB Pancaran Kasih Depok. Demikian kami sampaikan. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat, mari kita berdiri dan menyanyikan Kau yang layak. Kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan satu keyakinan iman, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengan berdasarkan pembacaan Alkitab dari Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46, maka pada minggu ini
diambil tema gereja yang menerima, gereja yang memberi. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah, kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata dan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Mampirlah Dengar Doaku. Dengar doaku, Yesus penebus.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Berita pengampunan dosa terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan kepada kita sekalian, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan dengarlah berita anugerah pengampunan dosa berdasarkan Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Berdasarkan nas pengampunan dosa dan berita anugerah ini, maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, sebagai hamba dari Yesus Kristus kami memberitakan bahwa dosa saudara dan saya sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 sebagai bagian nas Alkitab yang akan kita baca pada minggu ini. Jika sudah mendapatkan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46, maka biarlah Alkitab kita terbuka dan juga mari kita tundukkan kepala supaya hati kita juga terbuka atas pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang sudah membuka hati dan pikiran kami serta kehidupan kami untuk Tuhan pimpin, Tuhan bentuk melalui firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berikan kepada kami semua, baik jemaat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan, hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga hikmat Tuhan turun atas kami, agar kami dapat mengerti, memahami, serta mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami selaku umat percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah hati kami, persekutuan kami.
Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Demikianlah isi Injil firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mau menyampaikan salam dari orang tua saya yang saat ini berdomisili di Kota Kupang, Bapak Yakob Lohak. Beliau menitipkan salam untuk semua jemaat Pok Sunter. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita akan segera masuk pada masa Raya
gereja Natal. Dan ini adalah minggu terakhir kita sebelum memasuki masa Advent. Menjelang masa Adventus, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan bagian yang kita baca ini adalah bagian yang pada konteks saat itu juga berbicara tentang kedatangan juru selamat. Yesus datang sebagai juru selamat, tetapi untuk sebagian orang. Karena kalau tadi kita baca, ternyata Yesus datang itu sebelum ia sebagai juru selamat, ia adalah seorang hakim. Dan hakim itu memisahkan, membuat pemisahan. Jadi bagian yang kita baca ini sebenarnya masih terkait dengan apa yang disebut khotbah tentang akhir zaman yang dimulai dari pasal 24. Satu kali Yesus sudah masuk Yerusalem ya Bapak Ibu. Lalu murid-muridnya memandang dengan bangga sekali bait suci. Memandang kemegahan batu-batu yang tersusun begitu indahnya dan membuat mereka itu menjadi semakin, wah kami ini adalah umat pilihan Tuhan. Kebanggaan spiritual sebagai umat pilihan. Dan juga kebanggaan karena memiliki simbol keagamaan yang pada waktu itu sangat dikagumi. Bait Allah. Ini adalah bait kedua, di zaman Yesus itu adalah bait kedua yang didirikan setelah bait pertama yang didirikan oleh Salomo dihancurkan. Dengan bangganya mereka menyaksikan dan mengagumi kemegahan bait Allah. Tapi pada saat mereka sedang mengagumi itu, Yesus mengatakan demikian. Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua itu akan diruntuhkan. Jadi Yesus sudah menubuatkan suatu saat bait Allah itu akan runtuh, bait Allah yang kedua. Dan ketika Yesus naik ke Bukit Zaitun, murid-muridnya kemudian bertanya. Pertanyaan inilah yang menghantar Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman. Pertanyaan para murid adalah, bila mana atau kapan peristiwa itu akan terjadi? Kapan akan ada kedatangan kedua kali? Kapan atau bagaimana tanda-tanda kesudahan dunia? Jadi ini pembahasannya agak ngeri Bapak Ibu ya kalau kita membahas tentang akhir zaman. Kita bedakan dulu antara akhir zaman dengan zaman akhir. Akhir zaman itu adalah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Benar-benar berakhir. Dan pada saat itulah, akhir zaman itulah Yesus berdiri sebagai hakim. Sedangkan zaman akhir adalah zaman yang direntangkan waktunya dari mulai dihancurkannya bait Allah menurut konteks Matius ya. Dari mulai tahun 70 Masehi bait Allah itu diruntuhkan oleh Romawi sampai dengan masa kita dan sampai nanti akhir zaman. Itu zaman akhir. Jadi kita ini adalah umat-umat zaman akhir. Gereja yang berdiri saat ini adalah gereja zaman akhir. Karena itulah konteks Matius ini sesuai dengan kita. Ketika para murid menanyakan, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali? Atau apakah tanda kesudahan zaman itu? Nah, itu sesuai dengan konteks kita saat ini. Mari kita melihat apa yang Yesus ajarkan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas bacaan kita ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan
semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ya. Sebelumnya apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, maka semua bangsa akan dikumpulkan. Ini semua bangsa Bapak Ibu ya. Kalimat ini tidak memisahkan antara bangsa Indonesia kah, bangsa Yahudi kah, Amerika kah, bangsa apapun. Semua bangsa umat manusia akan berdiri suatu saat di hadapan Yesus. Karena itu Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, pada suatu perayaan Natal, kalau tidak salah tahun 99, pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya, pernah mengatakan bahwa juru selamat manusia itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Jadi Natal itu sebenarnya harusnya dirayakan oleh semua umat manusia. Karena Yesus itu adalah juru selamat semua umat manusia, bukan umat Kristen aja. Ini orang yang sudah dapat pencerahan tinggi ya. Karena memang tertulis di semua kitab seperti itu. Yesuslah yang akan berdiri sebagai juru selamat, dan pada saat itulah dia juga berdiri sebagai hakim. Suatu saat ibu bapak saudara dan saya juga akan berdiri di hadapannya. Itulah saat akhir zaman, penghakiman terakhir. Tidak satupun manusia yang akan terlewatkan untuk tidak berdiri di hadapan Kristus. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus itu sudah tepat. Jangan beralih lagi. Karena dialah yang akan kita hadapi pada saat akhir zaman nanti. Ketika Yesus berdiri sebagai hakim, dia membuat pemisahan. Di sini digambarkan dia seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Kalimatnya adalah domba dipisahkan dari kambing, bukan domba dengan kambing ya. Kalau domba dengan kambing itu seperti seolah sejajar, tapi domba dipisahkan dari kambing. Ini berarti kualitas domba itu bagus, maka dia harus dipisahkan dari yang tidak bagus. Dia akan memisahkan domba dari kambing. Nah ini identik dengan apa yang biasa dilakukan oleh gembala-gembala Israel. Mereka akan mengembalakan dari pagi sampai sore domba dan kambing secara bersamaan. Tetapi ketika menjelang masuk malam gitu ya, menjelang masuk kandang, gembala akan memisahkan domba dari kambing. Kenapa? Kandangnya berbeda. Karena karakter dua hewan ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Domba adalah kawanan hewan yang senang sekali berkumpul. Mereka suka sekali bersama-sama. Mereka suka sekali saling menghangatkan satu sama lain. Kambing tidak. Kambing itu menyendiri. Mereka tidak suka bergerombol gitu. Mungkin karena kambing lebih banyak punya tanduk, jadi suka nyeruduk gitu ya. Jadi ada perbedaan sifat dan karakter dari kedua ternak ini yang membuat gembala-gembala Israel itu harus memisahkan keduanya. Tetapi kalau gereja itu biasanya disebut kawanan domba ya, kawanan domba Allah, bukan kawanan kambing. Nah, jadi identitas kita sebenarnya sudah jelas, kita adalah domba-domba Allah. Yang menarik di sini, di dalam nas ini, kita melihat satu hal yang sangat pasti. Bahwa ketika saudara dan saya berhadapan dengan Kristus sebagai hakim, kita hanya mempunyai dua pilihan. Di hadapan Yesus itu hanya ada dua pilihan. Domba atau kambing. Berkat atau kutuk. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Saudara berdiri di kanan atau saudara berdiri di kiri? Sorga atau neraka? Tidak ada perempatan sorga dan neraka. Hitam atau putih? Ini sesuai dengan warna dari hewan tersebut ya. Domba itu identik dengan warna putih,
Sedangkan kambing itu biasanya hitam atau enggak coklat. Jadi orang benar atau jadi orang fasik. Tidak bisa setengah-setengah. Hari ini kita mau benar karena ini hari Minggu, besok hari Senin kita jadi orang fasik. Di hadapan Yesus, saudara dan saya itu ditantang hanya punya dua pilihan, hitam atau putih. Tidak bisa abu-abu. Jadi ini yang diperhadapkan kepada saudara dan saya. Ada garis yang begitu tegas yang Yesus tentukan sebagai pemisah di kedatangannya kelak. Apakah kita akan berada di sebelah kanannya sebagai domba atau kita di sebelah kirinya? Ibu-ibu, saya izin minta minum dulu ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kelak, kalau pada akhir zaman nanti, saya akan berdiri di mana? Kira-kira Yesus akan menempatkan saya di sebelah kiri kah atau di sebelah kanannya? Kira-kira sepanjang hidup saya ini domba atau saya ini kambing? Kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita sendiri secara jujur. Kita ini sebenarnya diibaratkan sebagai apa? Dari mulai umur kita 0 sampai dengan saat ini, apakah kita ini masuk dalam kawanan domba atau kawanan kambing? Penulis Injil Matius mengungkapkan, ukuran penghakiman nanti adalah perilaku kasih. Perilaku kasih, Bapak Ibu Saudara. Bukan perbuatan baik. Kalau tadi kita membaca, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, ayat 35 dan sampai 36, saya yakin dalam kehidupan kita sudah melakukan ini, ya kan? Ada orang kelaparan, kita kasih makan. Nanti ada orang haus, kita kasih minum. Sakit, teman kita, saudara kita kunjungi. Atau dalam penjara, atau yang butuh-butuh pakaian, mungkin karena bencana alam dan lain sebagainya, kita berikan pakaian. Mungkin itu semua sudah kita lakukan, kecuali satu yang masih saya agak ragu-ragu ya, memberikan tumpangan kepada orang asing. Saya kira kata asing itulah yang membatasi. Seringkali justru kita tidak mau ikut campur kalau menyangkut orang yang tidak kita kenal. Ini semua Ibu Bapak bukan sekedar perbuatan baik. Kalau hanya perbuatan baik, orang lapar kita kasih makan, orang haus kita kasih minum, itu perbuatan baik. Persoalannya di sini yang Yesus nyatakan adalah perbuatan baik itu berlandaskan kasih. Kenapa? Mari kita lihat di sini. Yesus mengatakan perilaku kasih terhadap saudaraku yang paling hina. Saudaraku yang paling hina. Kataku itu merujuk pada Yesus sendiri. Jadi Yesus Kristus dengan menyebut saudaraku, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai tolak ukur
Ia pernah menjadi manusia di dunia ini. Ia pernah datang menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan ia merangkul banyak orang asing sekalipun dia rangkul. Pesakitan, ya, orang-orang yang karena status sosialnya rendah atau karena pekerjaannya, orang-orang yang ditolak oleh masyarakat, bahkan yang disebut sebagai sampah masyarakat, ia merangkul mereka. Jadi tolak ukurnya itu. Jangan kita mengatakan bahwa berarti sama dong dengan ajaran agama lain bahwa kita berbuat amal baik saja. Lalu kita akan berdiri di hadapan Yesus, lalu kita ditempatkan di sebelah kanannya sebagai domba-dombanya. Tidak. Setiap orang bisa berbuat baik, Bapak Ibu. Tapi belum tentu perbuatan baiknya itu berdasarkan kasih. Inilah yang membedakan gereja atau umat percaya dengan orang lain sesama kita. Berbuat baik itu, ini satu hal yang sangat bisa kita pelajari ya. Ketika Yesus mengatakan pada kawanan domba itu ya, orang-orang yang diibaratkan sebagai kawanan domba. Ketika aku lapar engkau memberi ini, engkau memberi makan, ketika aku haus engkau memberi minum. Mereka menjawab, kapan Tuhan? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau ada di penjara, engkau sakit, lalu kami datang mengunjungi engkau? Artinya apa? Mereka lupa kalau mereka sudah berbuat baik. Ini yang membedakan Bapak Ibu. Domba itu berbuat baik lalu dilupakan. Karena bukan tugas kita untuk menghitung kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang kita suka menuntut, gue udah buat baik sama lo harusnya berbuat baik juga sama gue. Saya sudah memberikan semua hidup saya untuk kamu. Mana apa yang kamu berikan buat saya? Itu bukan karakter domba. Bedanya domba dengan kambing adalah domba ketika berbuat baik, dia lupa kalau dia sudah melakukan satu kebaikan. Karena itu urusannya dengan Tuhan nanti, biar Tuhan yang menghitung. Neracanya yang berlaku adalah neraca timbangan Kristus. Kalau kambing, bukan dia melupakan apa yang perbuatan baik yang sudah dia lakukan, tapi dia lupa berbuat baik. Jadi perilaku kasih terhadap saudara Kristus yang paling hina, itu hitungannya Yesus nanti, bukan kita yang menghitung. Kita tidak menghitung amal baik kita di dunia ini, kita sudah nyumbang gereja, kita sudah ikut diakonia, kemudian ada bencana alam kita ambil bagian di dalamnya, ada orang sakit kita ikut kunjungin, kita sudah melayani sebagai majelis, kita sudah rajin bergereja sebagai jemaat, kita ikut iuran Natal, iuran Paskah dan lain sebagainya. Tidak, itu tidak kita hitung Bapak Ibu Saudara dan kekasih-kekasih Kristus lainnya. Kita tidak menghitung itu. Apa yang sudah kita taburkan, urusan menuainya itu bukan urusan kita. Memang kita akan menuai di dunia ini juga. Jadi salah kalau ada orang bilang upahmu besar di surga, itu masih nanti. Tapi apa yang sudah kita tabur di dunia ini, Tuhan pasti memberikan tuaiannya juga di dunia ini. Tapi bukan berarti itu kemudian tidak ada nilainya. Kalau kita tidak mengingat-ingat perbuatan baik kita, Tuhan mengingatnya. Tuhan memperhitungkannya. Karena Yesus katakan saudaraku, saudaraku yang paling hina. Ketika kita melakukan untuk saudara Kristus yang paling hina itu, Tuhan menghitungnya. Jadi pada waktu itu ukuran, tolak ukur dari penghakiman adalah perilaku kasih, tindakan kasih, bukan sekedar perbuatan baik. Itulah mengapa rasul-rasul mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tapi bukan sekedar perbuatan baik, perbuatan kasih. Jadi perbuatan baik tidak serta-merta membuat kita bisa menyandang status domba
yang ditempatkan di sisi kanannya. Tapi perbuatan baik yang dilandaskan oleh kasih itu akan membuat kita berdiri di sebelah kanan Kristus pada akhir zaman nanti. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, gereja diberi mandat untuk memberlakukan perilaku kasih kepada saudara-saudara Kristus yang paling hina. Gereja baik secara institusi maupun secara perorangan. Tujuannya bukan supaya kita selamat. Soal selamat masuk surga atau tidak itu nanti. Kita ini sibuk sekali ngurusin apakah kita akan masuk surga kelak. Karena itu banyak sekarang orang yang mengklaim sudah punya kapling surga. Jadi memberlakukan orang lain itu seolah-olah orang akan masuk neraka. Menajis-najiskan orang lain. Kita diberi mandat untuk memberlakukan perilaku kasih itu terhadap saudara-saudara Yesus yang paling hina. Dan kalau kita kembali ke bacaan awal di ayat yang ke-32 tadi, kalau di situ kita membaca dengan seksama seluruh bangsa, maka yang disebut oleh Yesus sebagai saudara-saudaraku adalah seluruh umat manusia. Tidak peduli apakah dia sesama Kristen atau dia bukan orang Kristen, dia berasal dari suku mana atau dari negara mana, semua orang itu yang berdiri di hadapan Yesus adalah saudara-saudara Kristus. Gereja dan orang percaya harus memberlakukan perilaku kasih kepada setiap orang. Ini yang dimaksud dengan sesama manusia. Kenapa? Karena gereja sudah menerima, kita sudah menerima kasih. Kasih Kristus adalah penyelamatan, penebusan yang sudah Dia berikan bagi kita. Tubuh dan darahnya itu yang sudah diberikan. Karena itulah kita memberi bukan karena kita butuh diselamatkan. Kita memberi karena kita merespon keselamatan itu. Sudah demikian kasih dan baiknya Kristus pada kita, maka kita harus menyalurkan kasih itu kepada saudara-saudara Kristus. Jadi itu intinya pemberitaan firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja secara institusi dan selaku umat percaya sebagai pribadi-pribadi sudah menerima begitu banyak belas kasihan dari Kristus, dan yang paling utama adalah kasih Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena kita sudah menerima, makanya kita menjadi domba-domba kesayangan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa berdiri nanti di hadapannya dan ditempatkan di sebelah kanannya? Teruskan perilaku kasih itu bagi sesama tanpa memandang apapun. Itu pesan firman Tuhan yang mau disampaikan pada kita sekalian. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara dan sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Mari kita naikkan syafaat kita, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami membawa doa-doa kami, syafaat kami di hadapan Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang kurang sehat, yang mungkin ada di tengah-tengah jemaat hadir di gereja-Mu pada saat ini, ataupun sedang ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Henry Pangaribuan, Ibu Aspita Tampu Bolon, Bapak Ateng, Ibu Rosana Saragi Boruh Tapea, Ibu Meti Kusoy, Ibu Lili Niki Julu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Sihol Sinaga Boruh Gultom, Ibu Tio Rungun Gurning, Ibu Margaret Kaunang Singal, Bapak Soeharto, Ibu Karlina Teta, Bapak Sembiring, dan siapapun yang keberadaannya mungkin tidak kami ketahui. Kami mengundang Engkau Allah melawat mereka yang sakit. Saudara-saudara kekasih kami ini biarlah mendapat kekuatan, pengharapan di dalam imannya kepada Kristus untuk kesembuhan dan pemulihan hidup mereka. Engkau menjamah bagian yang sakit dari tubuh mereka, dan Engkau berikan perawatan obat-obatan baik secara medikal maupun cinta kasih dari keluarga yang akan memulihkan kondisi saudara-saudara kekasih kami yang sakit ini. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhum Ibu Siaan Boruh Mangunsong. Tuhan, Engkau hiburkan jemaat-Mu yang tengah berduka ini. Keluarga yang ditinggalkan biarlah diberikan kekuatan, ketabahan, dan terutama iman pengharapan untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Sehingga tidak hilang pegangan jemaat-Mu pada saat mereka kehilangan orang tua kekasih mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan sukacita di sepanjang minggu yang baru ini. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Henry Kololata dan Ibu Komaria, Bapak Rominson Panjaitan dan Ibu Evelyn Ingrid Pasaribu, keluarga Bapak Mangadil dan Ibu Heni Yolasri. 3 keluarga ini akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada beberapa hari ke depan. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah sukacita ulang tahun perkawinan yang sudah Tuhan berkati, ada begitu banyak cinta kasih yang mereka salurkan di tengah-tengah keluarga, bahkan bagi anak-anak mereka, sehingga keluarga ini boleh terbentuk menjadi keluarga yang taat akan firman Tuhan, menjadi saksi dan teladan Kristus di tengah-tengah lingkungan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini boleh merayakan sukacita karena berulang tahun, Bapak Rusdianto dan Saudara Yohanes Juan. Engkau juga memberkati mereka yang akan berulang tahun pada hari-hari mendatang di minggu ini, anak Justin Roberto Hartanto, Bapak Konrad Gultom, anak Tanggo Napitupulu, anak Adeline Noveri, Bapak Henry Sutumorang, Saudari Yemima Shalom, Saudari Eyan Simbolon, Bapak Elsaf Lumnanu, Bapak Ferry Manahan, Ibu Tiarma, Ibu Tarkian Mariati, Bapak Henry Batubara, dan Ibu Yela Novita Rumuat. Engkau berkati Tuhan pertambahan usia yang akan mereka terima dan sudah mereka terima yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan pertambahan usia ini umat-Mu akan semakin mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa begitu besar pemberian Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu, dalam kehidupan mereka yang merayakan pertambahan usia.
Dan biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir di hari-hari ke depan dari saudara-saudara kekasih kami ini. Ajar kami semua Tuhan, umat-Mu ini, untuk mensyukuri segala pemberian Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan, ajarkan kami sebagai umat-Mu menjadi orang-orang yang memberlakukan kasih Tuhan bagi sesama, tanpa kami memandang apapun latar belakangnya. Biarlah kami juga menjadi teladan di dalam hal itu. Sehingga dengan apa yang kami lakukan, baik kami sebagai gereja yang berinstitusi maupun kami sebagai kawanan domba Allah pribadi lepas pribadi, semua itu akan menjadi kesaksian yang nyata atas iman kami kepada Kristus. Dan dengan demikian, umat-Mu yang mengenal kami, yang merasakan kasih Tuhan melalui perilaku kasih kami pada sesama, akan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi gereja-Mu yang berada di Indonesia ini, yang akan mempersiapkan diri menyambut masa-masa Adventus di pada minggu mendatang. Kau memberkati setiap gereja yang akan melakukan baik ibadah secara langsung maupun secara online. Engkau berkati setiap kesiapan gereja. Engkau juga memberkati kesiapan aparat negeri ini untuk mengamankan setiap acara yang dilakukan oleh gereja-Mu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin negeri ini yang sudah Tuhan utus menjadi penerus daripada kasih Tuhan, hikmat Tuhan turun ke atas mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang membangun negeri ini dengan penuh kasih. Kau berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta para menteri dan seluruh anggota MPR DPR. Baik pejabat yang ada di daerah maupun ada di pusat, Tuhan juga memberkati mereka. Supaya melalui kehadiran mereka Tuhan, negeri ini bisa berada dalam keadaan yang stabil, apalagi di tengah saat ini kami masih menghadapi tantangan global virus COVID-19. Engkau memberkati juga Tuhan seluruh warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap menjaga kesehatan masing-masing dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Ini permohonan kami, ini syafaat kami. Ini jauh dari sempurna, dari apa yang mungkin Tuhan terima dan Tuhan dengar. Tapi kami berdoa semua ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dimohon pada saat memberikan persembahan, jemaat mengikuti arahan dari majelis yang bertugas persembahan. Terima kasih. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahan syukur kepadanya, namanya yang kudus. Kita iringin dengan lagu pujian, janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu.
Jemaat, saya undang berdiri. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, oh Tuhan, terima kasih berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Dan pada hari ini ya Bapa, kami memberikan persembahan ini untuk pelayanan-pelayanan yang ada di atas bumi ini Tuhan. Agar persembahan ini berguna untuk di gereja POK TNI AL Sunter Tuhan. Agar pelayanan ini berguna semuanya dan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Pada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POK TNI AL Sunter setiap jam kerja hari Selasa hingga Sabtu, pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Ibadah Minggu Peneguhan Sidi Khusus Dewasa, hari Minggu 29 November pukul 9 pagi di Gedung Gereja POK TNI AL Sunter, Pelayan Firman Pendeta Sulaiman Siagian STH. Ibadah rumah tangga sektor ABC secara online merupakan ibadah rumah tangga tutup tahun pelayanan 2020 pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 19.00, Pelayan Firman Pendeta Musa Hotmatua Sitorus SSI MTR Opsla. Ibadah Komisi Pelayanan Anak secara online, hari Minggu 29 November 2020 pukul 8 pagi, dilayani Kakak Pelayan Pendeta Rusmauli Yulida Siagian Borus Sormin STH. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja melalui Google Meet, hari Minggu 29 November 2020 pukul 10 pagi, dilayani Kak Gabriela Tarigan. Diimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia 13 tahun ke bawah pada saat ibadah Minggu dilaksanakan di gedung gereja. Akan dilaksanakan peneguhan Sidi Khusus Dewasa pada hari Minggu 29 November 2020 untuk Saudara Pandu Priyadita dan Saudari Ruri Amelia Stefani. Berita pernikahan pertama, jika tidak ada keberatan, akan dilaksanakan sakramen pernikahan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 antara Saudara Pandu Priyadita, putra dari Bapak Sapri Towo dan Ibu Widya Stuti, dengan Saudari Ruri Amelia Stefani, putri dari Bapak Rudi Julian Sugio dan Ibu Windarti Dwi Setiorini. Calon mempelai dimohon berdiri. Akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 untuk anak Denis Apuli Sasista, anak dari almarhum Ibu Siska Permatasari,
cucu dari Bapak Martinus Alexander Huwai dan Ibu Saryani. Untuk anak Fidelia Y. Katerina Sihombing dan anak Felicia Y. Katerina Sihombing, anak dari Bapak Liber Sihombing dan Ibu Tati Nur Hayati. Berita duka, telah dipermuliakan oleh Bapa di surga almarhum Ibu Sihaan Boru Mangunsong pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020. Seluruh majelis pendeta dan komisi kategorial dan jemaat Pok Tenel Sunter menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan. Laporan keuangan, saldo bendahara Gereja Pok Tenel Sunter pertanggal 22 November 2020 sebesar Rp63.018.858. Dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja Pok Tenel Sunter pada tanggal 22 November 2020 sebesar Rp221.467.110. Kepada jemaat diumumkan dalam rangka pencarian dana Natal 2020 dan Paskah 2021, panitia telah mendistribusikan amplop dan proposal kepada seluruh jemaat Pok Tenel Sunter. Mohon dukungan dana dari jemaat dan dapat diberikan kepada majelis koordinator rayon masing-masing. Dana Natal 2020 dan Paskah 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2020 sebesar Rp34.798.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Faniana Foni Tanaboro Loak STH dari GPB Pancaran Kasih Depok yang telah melayani ibadah pada hari ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada NS atas persembahan syukurnya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system, dan jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Ibadah hari ini dapat jemaat lihat tayangannya di YouTube Pok Sunter dan warta jemaat ini sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan grup WA komisi kategorial di Pok Tenel Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Namun hidup kita masih akan terus berlanjut hari-hari ke depan. Maka persiapkanlah hati dan kehidupan kita untuk kita menjadi gereja-gereja kawanan domba Allah yang siap memberi kasih kepada sesama karena kita sudah menerima kasih dari Kristus. Mari kita naikkan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bersinar terus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.